Kita mulai aja ya. Ini kita mulai record. Nah, kita hari ini kita akan habiskan dulu yang namanya itu adalah bagian F, flash disk, dan bagian G adalah kartu memori. Oke, ini saya minta cuman sejelasin tanpa kita harus membacanya. Di sini coba dikeluarin dulu pensilnya ya atau pulpennya. Oke, diambil pensil atau pulpennya. Oke, nah kita ini masih lanjut membahas yang namanya itu adalah penyimpanan. Nah, jangankan di teknologi, manusia pun juga memerlukan yang namanya itu adalah penyimpanan. Maksudnya itu penyimpanan itu gimana, Sa? Nah, di beberapa minggu yang lalu saya bilang nih, kalau manusia punya uang disimpan itu ada bisa di bank, bisa di dompet, di celana, di kantong celana, dan masih banyak lagi. Nah, kalau flash disk ini gimana, Sa? Nah, flash disk ini adalah kebutuhan akan penyimpanan data yang lebih besar dan praktis semakin meningkat. Selain itu, kemampuan suatu data dapat dipindahkan dengan cepat, menyebabkan fungsi disket saat ini kebanyakan diganti oleh flash disk. Nah, kemarin kita sudah membahasnya ya, seperti yang saya bilang nih, disket itu menjadi terkenal di beberapa waktu sekitar 10 tahun yang lalu. Oke, disket itu terkenal sekitar 10 tahun yang lalu. Nah, kenapa sih disket ini menjadi terkenal berbanding dengan si hard disk dan lain sebagainya? Yang pertama, manusia itu biasanya paling suka dengan banyak warna. Benar atau salah? Benar ya. Manusia itu paling suka dengan banyak warna, apalagi dengan warna-warna cerah seperti gini. Ada warna biru, kuning, merah, dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk disket. Nah, bahkan saking populernya di zaman dahulu ini disket. Nah, bentuknya kamu lihat ya, seukuran genggam tangan manusia dewasa. Saking populernya ini benda, sering banget dibuat menjadi kalung. Bisa bayangin ya, gimana disket ini dikalungin di zaman kemarin. Kenapa sih, Sa? Ya karena bentuknya tipis, kemudian cukup lembek karena berbahan dasar plastik, dan terkadang juga ada banyak warnanya. Nah, tapi ini penyimpanannya terlalu kecil. Kenapa penyimpanannya terlalu kecil? Kamu bayangin nih, bentuknya segenggaman manusia, tetapi hanya bisa menyimpan satu foto saja. Worth it atau tidak? Ayo, paham nggak Mas Usa? Bentuknya besar, tetapi penyimpanannya hanya 1 megabyte. 1 megabyte itu atau sekitar satu foto saja. Satu foto untuk dimasukin ke benda sebesar ini. Tidak berguna ya, benar ya? Nah, karena ini terlalu kecil penyimpanannya, bergantilah menjadi yang namanya itu adalah zaman sekarang yaitu adalah flash disk. Nah, kalau ini semua saya yakin pernah lihat, benar atau salah? Benar ya, di rumahnya pasti ada. Nah, saya mau tanya dulu nih, benda seperti gini biasanya kita bisa dapat beli di, ayo, biasanya nih benda flash Fotokopi. disk. Oke, yang pertama bisa kita beli di fotokopi. Selain fotokopi, di mana lagi nih? Ayo, di mana? Oke, benar ya, bisa di fotokopi. Yang kedua, bisa di belanja online atau di contohnya, nih, ada Lazada, ada Tokopedia, ada Shopee, dan lain sebagainya. Dan penyimpanannya pun berbeda-beda. Semakin besar penyimpanannya, semakin besar harganya. Ya, saya mau tanya dulu nih, flash disk ini variasinya ada berapa megabyte aja nih? Coba diperhatikan nih dari bukunya halaman 156 nih. Oke, di sini saya apain dulu ya.
flash disk. Oke, sorry. Bagi yang baru join, dibuka buku cetak tik halaman 56 bagian F. Oke, nih. Nah, saya kan bilang kita nggak usah membacanya biar kita cepat ya. Ukuran FD, biasa disingkat sebagai FD, ada berbagai macam. Ya, coba sebutin sama saya, ada berapa megabyte aja nih? Oke, ada 128 megabyte, ada 256, ada 512, ada 1 gigabyte hingga 32 gigabyte. Nah, itu adalah penyimpanan flash disk untuk saat ini. Oke, semakin besar semakin besar penyimpanannya, semakin besar harganya. Setuju atau tidak? Setuju ya? Nah, di sini juga sama nih. Saya udah bilang juga minggu lalu atau 2 minggu lalu, semua di sini udah punya handphone? Punya ya? Nah, ada yang ingat nggak berapa penyimpanan handphone kamu? Ada yang ingat berapa besar penyimpanan handphone kamu? Saya 32. Nah, temannya ada yang 32 nih. Yang lain gimana nih? 64. Biasanya ukuran penyimpanan itu selalu dikali 2. Paling kecil itu ada 16 GB. 16 kali 2, 32. Habis 32, 64. Habis 64, 128. Habis 128, 216. Nah, misalnya nih, contoh nih, saya punya handphone itu mereknya adalah si A. Nah, A ini handphonenya ada berbagai macam lagi. Nah, si A ini contohnya penyimpanan ini ada 32 GB. Harganya 2 juta. Nah, kalau yang paling tipe tertingginya di 216 GB, harganya bisa sampai 4,5 juta. Kenapa bisa semahal itu? Ya karena penyimpanannya berbeda. Nah, sama juga nih. Saya yakin di sini semua punya mobil ya, benar ya? Contohnya nih, ada mobil tipenya Toyota. Nah, ada Avanza. Avanza itu ada tipe G, ada tipe E, tipe Veloz, dan lain sebagainya. Nah, semakin tinggi merek mobilnya, semakin mahal harganya. Oke, jadi di situ memang tergantung bagaimana sih penyimpanannya ada di dalamnya. Kenapa sering baca tapi pakai nama Hello World sana? Ini namanya seganti jadi Hello World ya, karena biasanya saya buat namanya Joshua Fan ya. Saya coba buat yang baru lagi biar lebih mantap kelihatan ya. Kalau Hello World itu artinya apa nih? Ya, world itu artinya apa nih? Ayo, artinya adalah hello dunia. Jadi ibaratnya kita mengucapkan sesuatu, mengucapkan salam kepada dunia ini ya. Nah, seperti gitu nih. Seperti saya kan lagi ngajarin murid-murid sekarang, jadi saya buat ini aja hello world, biar lebih keren aja nih. Hanya sebagai improvisasi loh, gitu loh. Oke? Nah, paham ya? Jadi ini juga sama nih. Flash disk ini biasanya untuk penyimpanan komputer. Kalau kartu memori, nih kita langsung masuk ke G ya. Kartu memori ini, coba nih satu orang ya bantu saya baca ya sampai di les keempat, nanti seterusnya yang baca nih. Oke, nah ini saya suruh dulu satu orang yang baca, coba ada yang mau baca nggak nih? Pada diam-diam semua nih, masih les ketiga loh. Oke, saja yang baca deh. Selanjut ya. Kita lanjut sekarang masuk ke bagian halaman 57 ya. 56 ini dari kemarin kita masih bahas, yaitu namanya adalah penyimpanan. Bagian penyimpanan apa aja? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang G, halaman 57, yaitu adalah kartu memori. Nah, kalau kita lihat nih, kartu berarti bentuknya seperti kotak-kotak kecil seperti ini. Jenis lain dari alat penyimpanan data adalah kartu memori atau nama kerennya adalah memory card. Nah, kartu memori ini digunakan untuk menyimpan data yang dapat dibaca oleh komputer. Benar, dapat dibaca oleh komputer, tetapi sering banget juga dipakai di handphone kita.
gunanya memory card ini adalah untuk menyimpan datanya. Komputer membaca data yang terdapat di memory card dengan menggunakan perangkat tambahan yang disebut sebagai card reader. Nah, bisa kamu lihat ya, kita semua di sini pasti tahu ya, memory card ini biasanya untuk handphone ya, ini adalah memory card. Nah, semua udah pernah lihat barang seperti gini? Pernah ya? Nah, memory card seperti begini umumnya biasanya dipakai pada handphone. Tetapi bisa juga kita masukin kepada komputer dengan menggunakan yang namanya tadi adalah card reader nih, card reader. Nah, bentuknya itu adalah seperti begini. Oke, ini dalam bentuk flash disk ya. Nah, begini. Nah, jadi memory card yang besar begini itu dia akan dimasukin ke sini, kemudian dia akan menyambungkan pada Type-C seperti gini. Paham nggak maksud saya? Nah, jadi ini adalah alatnya untuk menyambungkan ini ke komputernya. Nah, sama seperti handphone kita nih. Handphone kita baterainya lowbat. Emangnya kalau misalnya handphone kita ini kita colok langsung pada stop kontak gini? Enggak ya, kita harus pakai yang namanya kabel coloknya. Benar ya? Kita harus pakai kabelnya untuk menyambungkannya ke listrik. Ada enggak handphone zaman sekarang cukup dimasukin ke listrik seperti gini? Ada enggak? Enggak ada ya. Harus melalui ada perantaranya. Nah, perantaranya itu untuk si memory card adalah seperti begini. Kalau handphone itu perantaranya untuk mengisi baterai itu menggunakan colokan. Sampai di sini ada yang mau ditanya sama saya? Gak ada ya? Paham ya? Nah, pembelajaran kita untuk saat ini sudah habis. Ini bahan untuk PTS. Ini bahan kita untuk PTS. Saya mau tanya nih, semua sudah mencetak catatan yang saya berikan? Oke, sudah ya. Nah, itu ada bahan ujian kita. Ada yang tahu kapan kita mulai ujian? Oke, kita ujian itu mulai dari hari Jumat ya. Kita ujian mulai dari hari Jumat. Dan ini saya buka dulu ya. 5B. Mana nih? Mata saya agak buram nih. Oke, ini di bawah. Nah, dari catatan yang saya berikan itu, ada nggak di situ kamu lihat? Kemarin saya udah bilang ya, coba kamu perhatikan dari catatan saya yang berikan itu ada kesalahan nggak nih? Ayo, ada nggak yang salah? Nah, seharusnya di nomor 25. Coba kamu lihat nomor 25 tuh. Nah, itu makanya saya suruh coba diambil pensil atau pulpennya, kita buat dulu nih. Contoh alat output itu ada apa aja nih? Seharusnya di sini saya buat kosong. Udah dibuat? Oke. Nah, ditambahin printer, speaker, kemudian monitor. Ayo, printer, speaker, sama monitor. Ayo, ditambah satu lagi monitornya ya, atau misalnya yang nggak ada terisi boleh ditambahin ini, printer, speaker, sama monitor. Ini adalah pembelajaran kita waktu semester 1 ya. Waktu semester 1 baru belajar komputer di bab 1. Gimana? Ini ada printer, mungkin kamu nggak kelihatan ya. Nih. Nomor 25. Sebesar ini ya. Printer, speaker, koma, monitor. Monitor itu tahu nggak yang mana monitor? Tahu ya, yang LCD bentuknya kotak seperti gini untuk menampilkan apa saja isi di dalamnya. Gimana? Kalau PC itu juga sama. PC itu adalah komputernya. PC itu berarti semuanya. Oke, semua yang di dalamnya. Oke, ada lagi nggak di sini yang kesalahan ketik atau gimana nih? Ayo, kita bilang nah, manusia itu memang biasanya itu tidak pernah. Gimana? Oke. Oke. Nah, ini adalah catatannya.
mungkin masih belum dibaca karena belum ujian ya. Nah, menurut kamu dari yang kamu sudah print atau cetak, sudah jelas semua? Jelas ya, ini bahan ujiannya. Mungkin dari yang saya lihat, yang salah atau cuman kurang pengetikan di nomor 25. Dan kita lanjut lagi masuk ke halaman 60. Ayo coba dibuka dulu buku cetaknya di halaman 60. Nah, ini diambil lagi pensilnya ya. Ya, satu orang dari yang offline nih, saya suruh baca. Ada yang mau baca nggak nih? Halaman 60, ya kamu. Oke, benar ya. Mungkin buat yang online nggak kedengaran ya. Media penyimpanan luar atau biasa disebut sebagai backing storage berguna untuk menyimpan data. Nah, backing storage ini tadi sudah dibilang adalah penyimpanan luar. Berikut ini yang bukan, berarti kalau yang bukan yang tidak termasuk penyimpanan data merupakan alat atau media penyimpanan data adalah apa nih? Yang pertama ada compact disk atau biasa kita sebut sebagai CD, yang B itu keyboard, yang C hard disk, D floppy disk. Yang benar adalah 1B, keyboard. Nah, kalau keyboard itu bukan untuk menyimpan data, tetapi untuk memasukin data atau media inputnya. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, coba dibuka lagi bukunya di halaman di halaman 4 nih, di halaman 4 kita masuk lagi ke bab 1 nih biar semuanya pada ingat. Di halaman 4 bab 1. Nah, itu adalah jawabannya. Baca ya, paragraf kedua halaman 4. Alat input ada bermacam-macam jenisnya, bergantung pada jenis input yang akan dimasukkan ke dalam komputer. Contohnya itu adalah untuk mengetik kata, kita dapat menggunakan keyboard. Jadi keyboard itu berfungsi untuk memasukkan atau mengetikkan kata, bukan sebagai penyimpanan. Sampai di sini dari nomor 1 ada yang mau ditanyain? Ya ada ya, paham ya? Oke, nomor 1 sebut ini di keyboard. Karena di sini adalah katanya yang bukan. Nah, termasuk alat penyimpanan. Oke, nomor 2 dari yang online nih. Saya pilih dari yang online aja ya. Ya, coba satu orang. Oke, Agnesia, coba dibaca nak. 2. Berikut ini yang bukan termasuk dalam manfaat dari penyimpanan file dengan menggunakan media penyimpanan luar adalah A. Menyimpan salinan informasi yang tidak penting. Benar ya, thank you ya. Nah, berikut ini. Nah, lagi-lagi di sini bacanya adalah yang bukan atau tidak termasuk dalam manfaat dari penyimpanan file adalah menyimpan salinan informasi yang tidak penting. Biasanya yang kita simpan itu yang penting atau tidak penting? Yang penting ya, contohnya nih, uang itu disimpan atau dihambur-hamburkan? Ayo, disimpan ya. Karena apa disimpan? Karena uang itu penting. Nah, kenapa sih jawabannya A? Kenapa bukan B? Kenapa bukan C? Kenapa bukan D? Jawabannya ada di halaman 5. Ya, jawaban nomor 2 adalah A. Sebut ya, menyimpan salinan informasi yang tidak penting. Nah, ini ada di halaman 53. Nah, nampak ya? 53 itu di bagian ke-1-nya tuh. Menyimpan salinan informasi yang penting, tapi di sini dibuat yang tidak penting. Nomor 3. Ya, nomor 3 ada yang mau baca? Oke, ya coba laki-laki yang ini. Siapa namanya nih? Edward ya?
Ya, dibaca ya. Oke, media penyimpanan luar mengalami perubahan yang cepat. Pada awalnya, alat yang digunakan sebagai media ini adalah apa jawabannya nih? Dari yang online dulu nih. Batu bata, nggak ada jawabannya batu bata nih. Ayo, apa nih? Yuk dibantu coba nih. Nomor 3 nih. Coba dilihat ABCD-nya nih. Nomor 3, halaman 60. Halaman 60, nomor 3. Ayo. Coba dibantu nih dari 22 yang hadir saat ini. Apa jawabannya nih? Oke. Yang online pada diam-diam semua ya. Jawaban nomor 3 itu adalah B. Panskat. Nah, kenapa jawabannya itu panskat? Dari soalnya aja kita lihat. Pada awalnya, alat yang digunakan sebagai media penyimpanan. Nah, panskat itu adalah media penyimpanan pertama kali dibuat. Nah, panskat inilah dulu pertama dibuat, barulah muncul yang namanya ada CD, ada DVD, ada hard disk, dan lain sebagainya. Dari nomor 1, 2, 3, ada yang mau ditanyain sama Sof? Nggak ada ya? Paham semua ya? Oke, paham semua? Oke, kita lanjut. Nomor 4, oke. Ini banyak banget, rupanya nggak ngaktifin kamera. Ya, coba diaktifin dulu kameranya semua, yuk. Ini masih les ketiga, udah pada bosan semua nih. Kayaknya udah pada nggak sabar ya, udah mau ujian semester ya, ujian tengah semester ya. Makanya pada diam-diam gini. Oke, bentar ya. Oke. Ini selanjut lagi. Ingat, ini juga bisa dibuat jadi bahan ujiannya ya. Jadi harus kamu isi. Nah, sepengen coba satu orang, Septiani V. Hello Septiani. Dengar suara saya Septiani? Ya, dibaca nak nomor 4 ya. Ukuran yang menyatakan besar data adalah A. Oke, nggak kedengaran suaranya ya. Tapi benar ya. Ya, yang lain nih. Ukuran yang menyatakan besar data adalah apa nih? Byte, bit, meter, kilogram. Apa jawabannya? Oke, benar ya. Ini gampang banget jawabannya. Kemarin kita sudah belajar juga. Menyatakan besar data jawabannya adalah A. Byte. Oke. Kalau kilogram sama meter itu bukan termasuk sebagai mengukur besar penyimpanannya ya. Oke, nomor 5. Nah, ini nomor 5 ini menjebak soalnya nih. Sepengen orangnya, ya coba dibaca ya. Ya, berapa tuh jumlahnya tuh? Ya, cara bacanya gimana tuh? Ayo, kita belajar sama-sama nih. Ya, dari yang online nih, jawaban nomor 1. Benar ya? Oke. Nomor 5. Apa itu jawabannya tuh? Berikut ini yang bukan, lagi-lagi yang bukan. Merupakan ukuran kapasitas media penyimpanan luar adalah, ayo, 1,44 MB atau yang B 1000 MB, yang C bacanya 1024 KB. Nah, saya mau tanya dulu nih, tadi ketawain temannya nih. MB itu kepanjangannya apa tuh? Benar ya? Ya coba dibuat lagi ya. MB itu jangan lupa. MB itu adalah megabyte. Kalau KB, ayo, kalau KB apa tuh namanya tuh? Ayo.
Ayo, apa tuh? Kalau tadi setanya nih, MB adalah megabyte, kalau KB? Ayo, tadi Gigabyte. katanya nomor 5 jawabannya adalah C. Kenapa jawabannya adalah C nih? Ayo. Nomor 5 adalah C, yaitu 1024 kilobyte. Nah, cara bacanya itu adalah gigabyte. Apa ini gigabyte, Jason? Kebanyakan nonton Naruto nih kayaknya nih. Oke, jawaban nomor 5 itu benar C, 1024 kilobyte. Nih, saya buat sini ya. Ini cara bacanya ya. Kalau MB tadi adalah megabyte. Nah, di sini yuk di catatannya ditambahin lagi ya, ditambahin di nomor ininya kalau saya nggak salah nih. Mana nih? Di sini. Nih, singkatannya nih. Singkatan dari penyimpanan megabyte ada MB. Nah, kalau kilobyte tadi adalah KB. Oke, ditulis aja di sampingnya. Ini hanya catatan tambahan biar kita menambah ilmu pengetahuan. Oke, mau dibuat di sekitaran sini juga boleh. Singkatan dari penyimpanan kilobyte adalah KB. Oke, bisa ya? Kita lanjut ya. Nomor 6 dari yang online nih tanpa setanya. Ayo, ada yang mau nggak nih? Jumlah murid yang online lebih banyak, tetapi yang lebih aktif adalah yang offline nih. Bentar dong, dibaca dulu dong. Ya, kalau misalnya soal main-main gini langsung seger semua matanya ya. Oke, saya pilih orangnya adalah Senis. Halo Senis, dengarkan suara saya? Senis mau dengar? Ya, coba dibacain nomor 6. Logam yang digunakan sebagai peringan keras pada hard disk adalah C. Aluminium. Oke, benar ya. Thank you ya. Bahan logam yang digunakan sebagai piringan keras pada hard disk adalah C. Aluminium. Itu terdapat jawabannya ada di halaman 54. Oke, jawabannya ada di halaman 54. Nampak semua jawabannya? Di halaman 54 saya lihat nih ada beberapa. Oke, nampak ya yang paling atas itu ya. Oke, di samping gambarnya tuh. Benar ya. Nah, ini saya lihat ada beberapa murid yang bukunya buku tahun lalu ya. Jadi bisa langsung ketahuan jawabannya, tapi di sini langsung saya kasih tahu nih. Ini ada di halaman berapa, ini ada di halaman berapa. Kita lanjut nomor 7, coba saya pengen Frederick Lucas Salim. Halo Frederick. Nomor 7 yuk. 7. Alat yang digunakan untuk membaca informasi yang terdapat pada piringan CD adalah Ayo, pada CD apa tuh jawabannya tuh? motherboard, sir. Oke, kurang tepat nih. Yuk coba dibantu temannya nih. Apa jawabannya nih? Kalau tadi, oke. Benar ya. Jawaban nomor 7 itu adalah A. CD-ROM drive. Nah, ini jawabannya ada di halaman 54 ya. Ini ada di halaman 54 juga. Nah, ya, nomor 8 Vincent Ubahari. Ya, Vincent, ini Vincent kayak nge-lag nih. Proses penyimpanan data dengan cara membakar titik-titik kecil di lapisan permukaan piringan CD dengan sinar laser disebut dengan Ayo. Membakar titik-titik bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang membakar apa nih? Udah jelas nih. burning.
Oke, benar ya. Nomor 8 jawabannya adalah B. Burning. Oke. Nah, ini ada juga terdapat di halaman berapa? Di halaman 54 ya. Di halaman 54 di paragraf terakhir. Oke, di halaman 54 paragraf terakhir. Oke. Nah, kita lanjut. Ini sampai nomor berapa nih? Sampai nomor ya, nomor 9 Anastasia Kwek. Halo Anastasia. Ya, nomor 9 dibaca ya. Kedengaran suara asing enggak nih Anastasia? Di bawah ini yang termasuk jenis optical disc adalah C. Oke, benar ya. Nomor 9 itu C. Semua tanya nomor 1 itu gambar apa? Ayo, nomor 1 itu gambar apa? Disket. Dibuat di sampingnya boleh ya. Itu gambar apa ya biar tidak lupa. Kalau yang B itu gambar apa? Oke, yang B itu adalah flash disk. Kalau yang D itu apa? Ayo, yang D itu gambar apa tuh? Kok DVD adalah hard disk. Oke, nomor 9D itu adalah hard disk. Mungkin gambarnya itu ada di halaman 54. Oke, paham ya? Nomor 10, terakhir kita. Saya pengen terakhir nomor 10. Oke, ya, yang belakang nih. Ya, dibaca. Kok malah diam? Oke, ya. Oke, benar ya. Yang terakhir nomor 10 adalah A. Alat yang digunakan untuk membaca informasi yang terdapat pada disket adalah floppy disk drive. Oke, floppy disk drive itu ada di halaman sama juga ya 55 paragraf kedua. Halaman 55 paragraf 2. Oke. Sampai sini dulu kita. Ada yang mau ditanyain tentang soal latihan bab 5? Enggak ada. Oke. Gimana? Saya nggak dengar. Mau kasih tugas lagi? Ya udah. Oke. Nah, kita sampai di sini dulu. Kita berjumpa di 2 minggu lagi ya. Selamat ujian buat nanti dan bye-bye.